Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita akan mengulas ya berita soal Munarman. Sepertinya banyak sekali ya tuduhan-tuduhan ke Munarman, digoreng kasusnya ya. Dan ini muncul spanduk yang bunyinya adalah tegakkan khilafah. Munarman minta tindakan fitnah di stop, dari Detikcom ya. Coba kita bacakan ya. Langsung main tanggapan Munarman aja ini, coba lihat ya. Kita bacakan. Jakarta, Satpol PP menurunkan spanduk bertuliskan bela Habib Rizik di jembatan penyeberangan orang JPU di Jalan Darmo, Surabaya, di Jalan Sumarno, Surabaya, di Jalan Dr. Sumarno, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Spanduk tersebut terpasang di dekat gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kepala Satpol PP Jakarta Timur, Budi Novian mengatakan, spanduk tersebut dicopot pagi tadi sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Budi, spanduk tersebut dicopot lantaran melanggar pasal 52 Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Udah diturunin, kebetulan ada di JPU dekat kantor wali kota. Karena kita juga kan sedang berkonsentrasi ikut PKU, bawah kendali operasi pengamanan sidang ya. Relatif dekat PN Jaktim, kebetulan kita dapat tugasnya di JPU dan beberapa plottingan yang ditentukan oleh Polres. Nah, pas di situ ada spanduk ya, kita turunkan karena memang melanggar, ujar Budi saat dihubungi Detikcom Selasa 6 April 2021. Dari foto yang diperoleh Detikcom, spanduk tersebut bertuliskan bela Habib Rizik, mari tegakkan khilafah di Indonesia. Pada spanduk itu juga terpajang foto Munarman ya. Tidak diketahui siapa yang memasang spanduk tersebut. Budi juga tidak mengetahui sejak kapan spanduk tersebut terpasang. Saat dimintai konfirmasi apakah pemasangan spanduk tersebut berkaitan agenda sidang putusan selah kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung Habib Rizik Syihab HRS yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini, Budi menduga demikian. Ya, sepertinya seperti itu, cuma kita nggak tendensi kepada spanduk yang bunyinya khusus, tapi spanduk apapun juga kalau memang dipasang melanggar kita akan diturunkan, ucapnya. Budi menegaskan Satpol PP mencopot spanduk tersebut karena melanggar Perda. Jadi tidak tendensius dengan spanduk siapapun. Jadi ketika spanduk itu dipasang tidak sesuai dengan ketentuan, kita ada aturannya. Pasal 52 Perda 8 tahun 2007 bahwa setiap orang atau badan dilarang untuk memasang spanduk di sarana umum, baik pembatas jalan, JPU, taman di pohon, itu tidak boleh, tutur dia. Jadi siapapun ditulis spanduk, bunyinya apapun dari manapun akan kita lakukan penertiban, sambung Budi. Dia lantas mengimbau agar masyarakat mematuhi aturan pemasangan spanduk. Budi juga menjamin pihaknya akan membantu masyarakat yang hendak memasang spanduk ataupun sejenisnya. Untuk menciptakan Jakarta nyaman, tertib, bersih, indah, dalam hal pemasangan spanduk hendaknya dikoordinasikan dengan Satpol PP. Kita akan bantu mengamankan dengan memberikan rekomendasi untuk pemasangan pada titik-titik yang diperkenankan, jelasnya. Bagaimana tanggapan Munarman soal ini? Simak di halaman selanjutnya. Coba kita lihat tanggapan Munarman ya. Tanggapan Munarman. Menanggapi hal itu, Munarman menyebut ada pihak yang ingin mengaitkan terorisme dengan FPI. Munarman kemudian menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita gunakan teori rekonstruksi sosial dan teori hegemoni, mereka akan terus-menerus secara berkelanjutan menciptakan fakta-fakta buatan sesuai dengan tujuan yang hendak mereka capai, yaitu memfitnah FPI dan saya agar terkait dengan terorisme. Ingat dulu Nabi Yusuf alaihissalam juga difitnah berulang kali dan dengan menggunakan fakta yang diciptakan dan direkayasa, tutur Munarman dalam keterangan kepada wartawan Selasa 6 April 2021 malam.
Fakta rekayasa pertama terhadap Nabi Yusuf alaihissalam adalah dengan melumuri bajunya dengan darah kambing lalu disiarkan berita bohong bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Fakta kedua yang direkayasa adalah dengan menjebak Nabi Yusuf alaihissalam di dalam kamar lalu difitnah dan disiarkan bahwa Nabi Yusuf pelaku asusila. Begitulah cara-cara rekonstruksi sosial dan hegemoni dilakukan secara terus-menerus dan berlanjut sambungnya. Munarman meminta agar fitnah-fitnah terhadapnya dihentikan. Munarman kemudian mengingatkan pertanggungjawaban atas perbuatan setelah kematian nanti. Saya hanya bisa menasihati, hentikanlah cara-cara kotor seperti itu. Kita semua ini nanti pasti mati dan pasti akan dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kotor seperti itu, ujarnya. Munarman lalu meminta penyelenggara negara mengubah paradigma dan memenuhi hak-hak rakyat. Ubahlah paradigma dan cara berpikir dalam menyelenggarakan negara. Berikanlah kepada rakyat hak-haknya. Penuhilah hak-hak rakyat agar tidak menjadi penyesalan di kemudian hari, ujarnya. Ya, saudara sekalian, sebelum spanduk ini, Munarman juga difitnah dengan paket ya, yang konon berisi peluru di Depok ya. Jadi banyak fitnah terhadap Munarman. Selain itu Munarman juga ditulis panjang lebar oleh Denny Siregar kalau dia mau melakukan peledakan terhadap sidang Habib Rizik. Ini ada Munarman membuat tanggapan terhadap wartawan yang juga disampaikannya kepada saya ya. Coba kita baca. Oh, rupanya dia sendiri yang menulis ini ya. Alam pikiran rakyat sedang dikendalikan penguasa yang memiliki sumber daya untuk melakukan permainan mind control. Soal rentetan aksi teror yang terjadi kurun beberapa waktu belakangan yang kerap dikait-kaitkan dengan ormas FPI, padahal FPI sudah mereka bubarkan alias sudah almarhum. Ini logikanya sama saja dengan meminta pertanggungjawaban atas pembunuhan 6 orang di kilometer 50 kepada kerajaan Majapahit. Operasi media cipta opini ini merupakan bagian dari rekonstruksi sosial yang dilakukan pihak-pihak tertentu, dalam hal ini penguasa, untuk mengaburkan atau mendistorsi perhatian khalayak dari pengungkapan kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI Desember 2020 silam. FPI itu secara entitas keormasan sudah dibubarkan, sudah almarhum. Ada kekuatan-kekuatan tertentu yang menginginkan opini publik mengarah kepada FPI sebagai kelompok pelaku teror. Ini untuk menggiring opini publik agar melupakan desakan untuk menuntaskan pembunuhan 6 Laskar FPI, defisit APBN yang mencapai 50%, dan operasi penyelamatan koruptor kroni penguasa sehingga opini publik berusaha keras dialihkan dengan cara-cara disruption. Ada interruption terhadap berbagai isu fundamental melalui disruption isu FPI, saya dan terorisme ini. Ini disebut juga rekonstruksi sosial, yaitu membangun dan menciptakan realitas-realitas bikinan atau rekayasa untuk mengaburkan realitas yang sesungguhnya, yang pada gilirannya ditujukan untuk mengendalikan pikiran khalayak sesuai dengan apa yang dimaui oleh penguasa. Rekonstruksi sosial dan hegemoni alam pikiran ini adalah modus operandi bagaimana kelompok penguasa menaklukkan rakyatnya supaya dia ditakuti, supaya mendapat persetujuan dari rakyatnya, dari pengendalian pikiran mind control, dengan dijejali informasi dan bombardir informasi yang sudah didesain oleh para propagandis, dengan tujuan orang awam menjadi sukarela mengikuti apa yang dimaui oleh si pemberi informasi. Apa yang dilakukan mereka bisa kita lihat dalam kerangka teori rekonstruksi dan teori hegemoni sosial. Bagaimana sebuah realitas sosial direkonstruksi dan didesain melalui berbagai rangkaian peristiwa pasca peristiwa yang berlanjut secara terus-menerus, lalu dibuatkan narasinya seolah-olah itu nyata. Itu yang disebut rekonstruksi sosial di alam pikiran sekaligus upaya hegemonik terhadap orang-orang awam. Bagaimana pihak-pihak yang berkuasa supaya posisi dominannya tidak diganggu, otoritasnya tidak dipertanyakan, mereka coba menjinakkan alam pikiran rakyatnya. Alam pikiran itu bisa didesain dari seberapa banyak informasi yang diproduksi supaya orang tidak menjadi elitis, menjadi kritis. Dalam bahasa politik disebut propaganda, dalam bahasa ekonomi disebut advertising. Ya, itu sobat era sekalian ya, agak panjang ya.
soal Nabi Yusuf itu ya, fakta rekayasa pertama, saya hanya bisa menasihati, hentikanlah ya. Ya, saudara sekalian, itu tadi dari Munarman ya. Dan memang Munarman ini menjadi tokoh yang seperti sedang diincar atau apa ya. Yang jelas banyak hal yang kemudian ditujukan kepada Munarman. Apakah dia ingin di-COVID-kan gitu ya, ataukah barangkali dia ingin dijadikan teroris ya. Saya kira kalau di-COVID-kan rasanya terlalu cemen ya, mungkin dijadikan teroris barangkali. Tapi kita tidak tahu ya siapa yang melakukan ini, apakah ini benar pihak FPI ataukah simpatisan FPI, ataukah yang tidak suka pada FPI dan Munarman, atau ya part of the state sendiri, bagian dari negara ya. Memang susahnya adalah ada tokoh-tokoh tertentu yang kalau dikatakanlah diperlakukan tidak adil, tidak baik, justru dia tidak bisa mengadu ke para penegak hukum, karena tadi para penegak hukum kebetulan tidak berpihak kepada langkahnya selama ini ya. Mudah-mudahan Munarman tidak terus-menerus jadi sasaran empuk fitnah atau apapun, kecuali kalau dia memang bersalah, kalau dia memang merekayasa semuanya, maka tentu saja hukuman harus atau akan menantinya. Tapi kalau tidak, mereka yang memfitnah, mereka yang membuat rekayasa, itu sangat jahat sekali. Saudara sekalian, itu saja soal Munarman. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan lainnya ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, direpotin, bukan dibaperin lagi ya, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.